Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Yang terhormat Bu Rika Surtika Dewi, MC Psikolog, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Tak lupa salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Baik, saya Dini Rahmanovianti sebagai moderator dari kelompok 4 akan memandu jalannya presentasi kali ini. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang perkembangan aspek sosial. Dalam materi ini kami paparkan ke dalam beberapa materi, yaitu pertama pengertian perkembangan aspek sosial yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, dan yang kedua adalah indikator perkembangan sosial anak yang akan disampaikan oleh saudari Arini Sri Mulyani, dan yang ketiga adalah tahapan-tahapan perkembangan sosial anak yang akan disampaikan oleh saudari Irna Irianti, dan materi yang terakhir yaitu bentuk-bentuk tingkah laku sosial anak dan bentuk aktivitas sosial anak yang akan disampaikan oleh saudari Rizna Ristiani. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kepada pemaparan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian perkembangan sosial yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pada anak usia dini, ada beberapa aspek perkembangan yang harus dikembangkan. Salah satunya adalah perkembangan aspek sosial. Apa sih perkembangan aspek sosial itu? Perkembangan aspek sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, serta meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Menurut Hunlop, perkembangan sosial berarti perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Menjadi orang yang mampu bermasyarakat memerlukan 3 proses. Di antaranya adalah belajar berperilaku yang dapat diterima secara sosial, lalu memainkan peran sosial yang dapat diterima, dan perkembangan sifat sosial. Jadi, perkembangan sosial biasanya dimaksudkan sebagai perkembangan tingkah laku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat di mana si anak tersebut berada. Perkembangan sosial diperoleh dari kematangan dan kesempatan belajar dari berbagai respon lingkungan terhadap anak. Misalnya, dalam periode prasekolah, anak dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan berbagai orang dari berbagai tatanan, seperti keluarganya, sekolahnya, dan teman sebaya. Baik, untuk materi pertama telah selesai dijelaskan. Selanjutnya, materi yang kedua yang akan dijelaskan oleh saudari Arini Sri Mulyani. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi terkait indikator perkembangan sosial anak. Seorang anak dikatakan memiliki perkembangan sosial yang baik apabila memenuhi kriteria perkembangan. Pada aspek sosial, indikator perubahan yang terjadi pada masa kanak-kanak antara lain, anak semakin mandiri dan menjauh dari orang tua dan keluarga, anak lebih menekankan pada kebutuhan untuk berteman dan membentuk kelompok dengan sebaya, anak memiliki kebutuhan yang besar untuk disukai dan diterima oleh kelompok sebaya, anak mulai memiliki rasa tanggung jawab, mampu mengidentifikasi serta memahami perasaannya sendiri, mampu mengatur perilakunya sendiri, mampu mengembangkan empati pada orang atau teman yang lain, dan mampu menjalin serta memelihara hubungan. Seorang ahli memberikan perumusan tentang penyesuaian diri secara lebih umum. Ia mengatakan bahwa bila mana seseorang mampu menyesuaikan diri terhadap orang lain secara umum ataupun terhadap kelompoknya dan ia memperlihatkan sikap serta tingkah laku yang menyenangkan, berarti ia diterima oleh kelompok atau lingkungannya. Dapat dikatakan bahwa seorang anak
bila memperlihatkan tingkah laku yang menyenangkan pada kelompoknya, itu tandanya dia telah diterima dan dia telah mampu menyesuaikan diri. Ciri sosial anak prasekolah menurut Sumiarti Padmonodewo adalah: 1. Umumnya anak pada tahapan ini memiliki 1 atau 2 sahabat, tetapi sahabat ini cepat berganti. Kedua, kelompok bermainnya cenderung kecil dan tidak terlalu terorganisasi secara baik. Oleh karena itu, kelompok tersebut cepat berganti. Ketiga, anak yang lebih muda seringkali bermain bersebelahan dengan anak yang lebih besar. Keempat, pola bermain anak prasekolah sangat bervariasi. Fungsinya sesuai dengan kelas sosial dan gender. Kelima, perselisihan sering terjadi, tetapi sebentar kemudian mereka telah berbaik kembali. Dan yang terakhir, mereka telah menyadari peran dari jenis kelamin mereka masing-masing. Terima kasih kepada saudari Arini Sri Mulyani yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Irna Irianti. Kepadanya dipersilakan. Tingkatan perkembangan sosial pada anak. Setiap anak mempunyai tahapan perkembangan dalam segala aspek, begitu pula pada bidang sosial. Charlotte Bahler, seperti yang dikutip oleh Abu Ahmadi, menjelaskan tingkatan perkembangan sosial anak menjadi 4 tingkatan. Tingkatan pertama, sejak dimulai umur 0-4 atau 0-6 tahun, anak mulai mengadakan reaksi positif terhadap orang lain. Antaranya ia tertawa karena mendengar suara orang lain. Tingkatan kedua, adanya rasa bangga dan segan yang terpancar dalam gerakan dan mimiknya. Jika anak tersebut dapat mengulangi yang lainnya, contoh, anak yang berebut benda atau mainan, jika menang dia akan kegirangan dalam gerak dan mimik. Tingkatan ini biasanya terjadi pada anak usia kurang lebih 2 tahun ke atas. Tingkatan ketiga, jika anak telah lebih dari umur 2 tahun, mulai timbul perasaan simpati dan rasa antipati kepada orang lain, baik yang sudah dikenalnya ataupun belum. Pada tingkatan keempat, pada masa akhir tahun kedua, anak setelah menyadari akan pergaulannya dengan anggota keluarga, anak timbul keinginan untuk ikut campur dalam gerak dan lakunya. Dan pada usia 4 tahun, anak makin senang bergaul dengan anak lain, terutama teman yang usianya sebaya. Ia dapat bermain dengan anak lain berdua atau bertiga, tetapi bila lebih banyak anak lagi, biasanya mereka akan bertengkar. Selain itu, terdapat pula faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial pada anak, yaitu 1. Adanya kesempatan untuk bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitarnya dengan berbagai usia dan latar belakang. 2. Adanya minat dan motivasi untuk bergaul, semakin banyak pengalaman yang menyenangkan yang diperoleh melalui pergaulan dan aktivitas sosialnya, minat dan motivasinya untuk bergaul semakin berkembang. Ketiga, adanya bimbingan dari pengajaran yang biasanya menjadi model untuk anak. Melalui pengalaman bergaul akan efektif dengan meniru perilaku orang lain, dan akan lebih efektif lagi bila ada bimbingan dan pengajaran yang secara sengaja diberikan oleh anak yang dapat dijadikan model bergaul yang baik untuk anak. Yang keempat, adanya kemampuan berkomunikasi yang baik yang dimiliki anak. Dalam berkomunikasi dengan orang lain, anak tidak hanya dituntut untuk berkomunikasi dengan kata-kata yang dapat dipahami, tetapi juga dapat membicarakan topik yang dapat dimengerti dan menarik untuk orang lain yang menjadi lawan bicaranya. Baik, terima kasih kepada saudari Irna Irianti yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Risna Ristiani. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang bentuk-bentuk tingkah laku sosial anak dan bentuk aktivitas sosial anak. Menurut Robinson, seperti yang telah dikutip oleh Ahmad Susanto, mengartikan sosialisasi itu sebagai proses belajar yang membimbing anak ke arah perkembangan kepribadian sosial sehingga dapat
menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan efektif. Sosialisasi dari orang tua ini sangatlah diperlukan oleh anak karena anak masih terlalu muda dan belum memiliki pengalaman untuk membimbing perkembangannya sendiri ke arah kematangan. Anak mulai mengembangkan bentuk-bentuk tingkah laku sosialnya seperti 1. Pembangkangan atau negativisme. Tingkah laku ini terjadi sebagai proses penerapan disiplin atau tuntutan orang tua atau lingkungan yang tidak sesuai dengan kehendak anak. Yang kedua yaitu agresi. Perilaku menyerang balik baik secara fisik maupun kata-kata. Agresi ini merupakan salah satu bentuk reaksi terhadap frustasi atau rasa kekecewaan karena tidak terpenuhi kebutuhan atau keinginannya. Yang ketiga yaitu berselisih atau bertengkar. Ini terjadi apabila seorang anak merasa tersinggung atau terganggu oleh sikap anak lainnya. Yang keempat, menggoda, yaitu sebagai bentuk lain dari tingkah laku agresif. Yang kelima, persaingan, yaitu keinginan untuk melebihi orang lain dan selalu didorong atau distimulasi oleh orang lain. Yang keenam yaitu bekerjasama. Yang ketujuh yaitu tingkah laku berkuasa. Tingkah laku untuk menguasai, tingkah laku sosial, mendominasi atau bersikap bosnias. 8. Mementingkan diri sendiri, yaitu sikap egosentris dalam memenuhi keinginannya. Yang kesembilan yaitu simpati. Sikap emosional yang mendorong individu untuk menaruh perhatian terhadap orang lain, mau mendekati atau mau bekerjasama dengannya. Salah satu bentuk perkembangan sosial anak pada masa ini dikemukakan oleh Suciharti Somantri, diantaranya adalah 1. Hubungan dengan orang dewasa, 2. Hubungan dengan anak-anak, dan yang ketiga yaitu bentuk-bentuk tingkah laku sosial yang umum. Baik, materi presentasi dari kelompok 4 dari awal sampai akhir sudah dijelaskan. Jadi bisa disimpulkan bahwa perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Karena kematangan sosial untuk anak akan mengarahkan pada keberhasilan anak untuk lebih mandiri dan terampil dalam mengembangkan hubungan sosial. Baik, mungkin presentasi dari kelompok kami dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.